Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas salah satu akhlak tercela yang sering muncul dalam kehidupan manusia, yaitu riya. Riya merupakan sifat yang sangat berbahaya karena bisa menghapus nilai ibadah seseorang di hadapan Allah. Banyak orang yang melakukan amal baik, namun sayangnya bukan karena Allah, melainkan untuk mencari pujian dari sesama manusia. Mari kita pelajari bersama apa itu riya, bagaimana ciri-cirinya, dampaknya, serta cara menghindarinya agar kita dapat menjaga keikhlasan dalam setiap amal perbuatan. Sebelum kita masuk materi, mari kita lihat tampilan peta konsep berikut ini. Pada peta konsep ini, kita akan melihat hubungan antara beberapa aspek penting dalam memahami akhlak tercela riya. Di bagian tengah terdapat konsep utama, yaitu riya, yang berarti melakukan amal ibadah bukan karena Allah, tetapi karena ingin dilihat dan dipuji orang lain. Dari konsep utama ini, kita dapat menguraikannya menjadi beberapa cabang. Pengertian riya yaitu memperlihatkan amal kebaikan agar mendapat pengakuan atau sanjungan dari manusia. Dalil tentang riya berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwa riya termasuk syirik kecil karena mengotori niat ibadah. Ciri-ciri orang yang riya di antaranya senang dipuji, merasa kecewa jika tidak diperhatikan, dan beramal hanya saat dilihat orang saja. Dampak riya: amal menjadi tidak bernilai di sisi Allah, menumbuhkan kesombongan, dan menjerumuskan pada dosa. Cara menghindari riya: dengan meluruskan niat, memperbanyak ibadah tersembunyi, dan selalu mengingat bahwa Allah Maha mengetahui isi hati. Dengan memahami peta konsep ini, kita dapat lebih mudah mengenali bentuk-bentuk riya dalam kehidupan sehari-hari, serta berusaha menjaga keikhlasan dalam beramal. Tujuan pembelajaran: menjelaskan pengertian dan bahaya riya, mengetahui dampak buruk dari riya, menumbuhkan sikap ikhlas dalam beramal, mengetahui cara-cara menghindari sifat riya. Pengertian riya: riya menurut bahasa artinya melihat. Riya menurut istilah memperlihatkan sesuatu yang dimiliki agar diketahui orang lain dengan maksud ingin dipuji. Perilaku riya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beramal dengan riya, amalnya tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, seseorang yang riya beramal bukan untuk ibadah sejati, melainkan untuk mencari pengakuan manusia. Misalnya, seseorang bersedekah agar disebut dermawan, atau rajin sholat hanya supaya dipuji taat. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima amal yang dilakukan dengan niat ikhlas semata-mata karenanya. Riya termasuk akhlak tercela dan bentuk syirik kecil atau asyirkul aswar, karena menjadikan manusia sebagai tujuan ibadah selain Allah. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk selalu meluruskan niat sebelum beramal dan memastikan bahwa semua yang kita lakukan hanyalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pujian dari siapapun. Macam-macam riya. Riya ada 5. Yang pertama, riya dalam beribadah.
Yang kedua, riya dalam lisan. Yang ketiga, riya dalam bersedekah. Yang keempat, riya dalam kegiatan. Yang kelima, riya dalam berpenampilan. Sekarang kita kupas satu persatu macam-macam dari riya itu. Riya dalam beribadah. Beribadah dengan tujuan agar mendapat pujian dari manusia. Yang kedua, riya dalam lisan. Berbicara dusta demi mendapatkan pujian dari orang lain. Yang ketiga, riya dalam bersedekah. Bersedekah dalam keadaan ramai agar dilihat manusia dan mendapatkan pujian dari manusia. Yang keempat, riya dalam kegiatan. Semangat dalam menjalani kegiatan di rumah, sekolah, atau lingkungan hanya ingin dipuji manusia. Yang kelima, riya dalam penampilan. Berpenampilan mewah dan indah agar dilihat dan dipuji oleh orang lain. Untuk memahami bahwa riya termasuk akhlak tercela, kita dapat melihatnya dari dua sisi dalil, yaitu dalil nakli dan dalil akli. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Ma'un ayat 4-6 yang artinya, maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, yang berbuat riya. Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang beribadah hanya untuk dilihat orang lain akan mendapatkan ancaman keras dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, riya. Hadis riwayat Ahmad. Perbuatan riya dan nifak merugikan diri sendiri dan orang lain. Riya dapat menjerumuskan ke dalam dosa dan kesia-siaan dalam beramal. Riya harus dihindari oleh setiap muslim. Beribadahlah hanya untuk Allah semata. Ancaman Allah terhadap orang yang riya terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 263 dan Quran surat An-Nisa ayat 138. Hadis ini menegaskan bahwa riya termasuk syirik kecil karena seseorang menjadikan manusia sebagai tujuan amalnya, bukan Allah semata. Dalil akli berdasarkan akal sehat. Secara logis, riya tidak masuk akal bagi orang yang beriman. Jika seseorang beramal hanya untuk mencari pujian manusia, maka ia tidak akan memperoleh manfaat apapun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akal sehat pun mengajarkan bahwa pujian manusia bersifat sementara, sedangkan pahala dari Allah bersifat kekal. Oleh karena itu, beramal dengan riya hanya akan merugikan diri sendiri. Maka jelaslah bahwa baik menurut dalil nakli maupun dalil akli, riya adalah perbuatan tercela yang wajib dihindari. Agar terhindar dari sifat riya, setiap muslim perlu menanamkan niat yang benar dan menjaga keikhlasan dalam setiap amal perbuatan. Berikut beberapa cara untuk menghindari riya. Yang pertama, melatih diri beramal secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tidak bangga jika perbuatannya dipuji dan tidak marah jika kebaikannya tidak dipuji. Yang ketiga, membiasakan diri bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Yang keempat,
tidak memuji orang lain secara berlebihan. Yang kelima, banyak introspeksi atau muhasabah diri. Yang keenam, memperbanyak istighfar dan meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menerapkan cara-cara ini, kita dapat menjaga hati tetap ikhlas dan menjauhkan diri dari sifat riya, sehingga setiap amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat riya membawa banyak dampak buruk bagi diri sendiri maupun bagi kehidupan bermasyarakat. Berikut beberapa dampak negatif dari riya yang perlu kita waspadai. Dampak negatif berperilaku riya diantaranya menghapus pahala beramal baik. Itu terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 264. Kemudian dikategorikan perbuatan syirik kecil. Selanjutnya, dekat hubungannya dengan sifat kafir. Di situ dijelaskan pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 264. Kemudian dapat menimbulkan kekecewaan hati apabila tidak dipuji orang lain. Dapat menimbulkan hati kurang tentram dan sakit jiwa karena hanya mengharapkan sanjungan dari manusia. Tidak disukai dalam pergaulan dan mendapat azab Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dari semua dampak tersebut jelas bahwa riya tidak membawa manfaat apapun. Justru ia merusak amal hati dan hubungan dengan Allah maupun sesama manusia. Karena itu, mari kita berusaha menjauhkan diri dari sifat riya dan selalu menjaga keikhlasan dalam beramal. Dalam kehidupan sehari-hari, sifat riya bisa muncul dalam berbagai bentuk, baik dalam ibadah maupun dalam kegiatan sosial. Contoh-contoh perilaku riya yang harus dihindari. Tono datang ke sekolah lebih awal dari teman-temannya agar mendapatkan pujian dari guru dan teman-temannya. Dari contoh tersebut, dapat kita pahami bahwa riya tidak selalu tampak besar, tapi bisa muncul dalam hal-hal kecil ketika niat tidak lagi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus selalu meluruskan niat agar setiap amal yang kita lakukan benar-benar ikhlas hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mendapatkan pujian manusia. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, mari kita simpulkan atau kita rangkum kembali poin-poin penting dari materi riya agar pemahaman kita semakin kuat dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah rangkuman materi tentang riya. Riya menurut bahasa artinya melihat. Riya menurut istilah memperlihatkan sesuatu yang dimiliki agar diketahui orang lain dengan maksud ingin dipuji. Perilaku riya tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beramal dengan riya, amalnya tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mendapatkan pahala. Riya merupakan perbuatan tercela. Setiap muslim wajib menghindari perilaku riya agar selamat di dunia dan akhirat. Dampak negatifnya, tidak mendapatkan kepercayaan dari orang lain, dijauhi dalam pergaulan, membuka pintu fitnah bagi orang lain, dapat melukai hati orang lain,
dapat mencoreng nama baik diri sendiri, keluarga, dan orang terdekat. Ditempatkan di neraka jahanam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Demikianlah penjelasan tentang akhlak tercela riya. Mulai dari pengertiannya, dalil-dalilnya, contoh perilakunya, dampak negatifnya, hingga cara menghindarinya. Dari pembelajaran ini, kita dapat memahami bahwa riya adalah perbuatan yang sangat berbahaya, karena dapat menghapus pahala amal dan menjauhkan kita dari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita selalu menjaga keikhlasan hati, beramal semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ingin dilihat atau dipuji oleh manusia. Ingatlah, nilai amal tidak ditentukan oleh besar kecilnya perbuatan, tetapi oleh keikhlasan niat di dalam hati. Semoga setelah mempelajari materi ini, kita semua dapat menjadi pribadi yang lebih ikhlas, rendah hati, dan senantiasa berusaha memperbaiki diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.